Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Guru dalam pembelajaran IPA. Bu Guru berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kali ini merupakan pertemuan ketiga pada materi sistem peredaran darah dan indikator pencapaian kompetensinya adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. 2. Menganalisis upaya untuk mencegah dan mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah. Baik, kita langsung saja ke materinya. B. Gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. 1. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Tahukah kamu apa yang menjadi penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Berikut ini adalah gambar penyumbatan pada arteri koroner. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Agar kamu memahaminya, perhatikanlah penjelasan berikut ini. A. Lakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Jaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kamu dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kamu ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang yang bergadang di malam hari, padahal bergadang tidak baik bagi kesehatan. B. Menjaga pola makan. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Nah, masih ingatkah kamu cara menghitung kalori makanan yang terdapat pada bab sistem pencernaan? Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya
kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. C. Menghindari minuman beralkohol. Tentu kalian sudah sering mendengar bahaya mengonsumsi minuman beralkohol. Tahukah kamu apa bahaya mengonsumsi minuman beralkohol bagi kesehatan sistem peredaran darah? Minuman beralkohol dapat memacu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka risiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. D. Menghentikan kebiasaan merokok. Tahukah kamu mengapa rokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah? Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memacu kerja jantung. Selain itu, rokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Rokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan bukan perokok. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok, karena asap rokok dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. E. Menghindari stres berlebih. Menghindari stres yang berlebihan termasuk cara mencegah penyakit jantung. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri dari stres. F. Menjaga berat badan dan dalam kondisi ideal. Kenapa kita harus menjaga berat badan agar tetap dalam kondisi ideal? Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena serangan stroke sebesar 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Selanjutnya, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yang kedua, yaitu stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Berikut ini adalah gambar, di mana gambar ini menunjukkan penyumbatan arteri dalam otak oleh lemak. Bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari serangan stroke? Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner. Nah, apa yang harus kamu lakukan jika tiba-tiba kamu menjumpai seseorang yang mengalami gejala serangan stroke?
Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya agar penderita segera mendapatkan penanganan medis. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yang ketiga, varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Berikut ini adalah gambar seseorang yang mengalami pelebaran vena pada kaki atau dikenal dengan varises. Nah, upaya apa yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari varises? 1. Ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kamu melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. 2. Menghindari berat badan berlebih. 3. Menghindari berdiri terlalu lama. 4. Berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Nah, apakah selamanya kamu tidak boleh memakai sepatu dengan hak yang tinggi? Kamu tetap boleh memakai sepatu dengan hak tinggi, asalkan aktivitas yang kamu lakukan tidak terlalu berat dan dalam waktu yang lama. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yang keempat, anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Berikut ini adalah gambar perbandingan jumlah sel darah merah dalam kondisi normal yang berada di sebelah kiri dan dengan penderita anemia. Bagi kamu yang perempuan, anemia dapat terjadi pada saat kamu sedang mengalami menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, yaitu sebanyak 50-80 ml dan zat besi sebanyak 30-50 mg. Oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi kamu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yang kelima, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Jadi, jika tekanan darah di atas 120/80 mm Hg, gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah.
obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Nah, bagaimana cara mengatasi hipertensi? Penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas harus menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi. Berolahragalah secara teratur. Hindari kebiasaan merokok dan hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Berbeda dengan hipertensi, hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mm Hg. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan. Keringat dingin, merasa cepat lelah, tak bertenaga, detak atau denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Nah, bagaimana cara mengatasi hipotensi? Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi hipotensi. Minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak, antara 8 hingga 10 gelas per hari. Mengonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Mengonsumsi makanan yang cukup mengandung garam, dan berolahraga dengan teratur. Demikian tadi beberapa penjelasan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah, serta upaya untuk mencegahnya. Dengan berakhirnya penjelasan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.